Kembali lagi dengan Ruang Belajar. Kali ini kami akan memberikan video tentang soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi manajerial. Untuk soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi manajerial, kami dari tim Ruang Belajar memprediksikan soal-soal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Ada 8 kompetensi yang tercantum di dalam Permenpan tersebut, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Soal-soal yang kami sajikan soalnya hampir mirip dengan prediksi kami di soal CPNS tahun 2018 sub kompetensi tes karakteristik pribadi. Dalam soal ini, poin yang bernilai 5 itu adalah jawabannya. Semoga soal dari kami tentang kompetensi manajerial ini bisa membantu teman-teman dalam persiapan seleksi P3K tahun 2019 tahap pertama. Soal nomor 1. Di kantor Anda ada beberapa peralatan yang tidak berfungsi atau rusak, namun hanya Anda yang mengetahuinya. Apa tindakan Anda? A. Anda akan diam saja karena jika Anda melaporkan hal ini ke bagian perlengkapan, maka akan dikira Anda yang telah merusaknya. B. Anda beritahu rekan kerja terdekat Anda. C. Anda menginvestigasi siapa yang telah merusaknya. D. Anda laporkan kepada bagian perlengkapan agar diambil tindakan seperlunya. E. Tugas Anda masih banyak, jadi tak ada waktu mengurusi hal tersebut. Pembahasan soal nomor 61 atau nomor 1. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas kantor. Pilihan jawaban A itu poinnya adalah 1, B 4, C 2, D 5, dan E 3. Soal nomor 2. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Rapi dan menarik. C. Menarik dan nyaman. D. Nyaman. E. Apa adanya. Untuk soal nomor 62 atau nomor 2, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan profesionalitas Anda dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk dalam hal penampilan. Jawaban A itu berpoin 5 atau bernilai 5, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, jawaban E bernilai 1. Soal nomor 3. Bagi Anda untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, Anda harus melakukan A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang lebih tinggi. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Untuk soal nomor 3 atau 63, tujuan soal ini adalah untuk menilai sejauh mana tanggung jawab Anda dalam mengemban amanah pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Pilihan jawaban A itu berpoin atau bernilai 2, B 3, C 4, D 5, E 1. Soal nomor 4 atau 64. Setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, Anda A. Puas dengan penghargaan tersebut. B.
merasa tidak percaya bila Anda mendapat penghargaan tersebut. C. Memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. D. Anda bertanya-tanya, mungkinkah tahun depan akan mendapatkannya lagi? E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi. Soal nomor 4. Soal ini bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Jawaban A itu bernilai 4, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 1, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 5. Soal nomor 5. Anda bekerja tekun dan sering lembur untuk mengerjakan suatu pekerjaan karena A. Atasan Anda menjanjikan reward untuk pegawai yang paling tekun. B. Pekerjaan Anda sangat banyak sehingga Anda berusaha menyelesaikannya dalam sehari. C. Anda adalah perfeksionis. Anda tidak bisa meninggalkan pekerjaan Anda begitu saja. D. Anda ingin hasil pekerjaan Anda diakui oleh kantor. E. Anda ingin segera mendapat promosi untuk naik jabatan. Soal nomor 5. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sebesar apa motivasi dan tekad Anda dalam mencapai tujuan Anda. Jawaban A bernilai 3, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 2, jawaban E bernilai 1. Soal nomor 6. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B. Berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C. Bekerja keras membanting tulang. D. Bekerja lembur sampai malam. E. Bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Pembahasan soal nomor 6. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sebesar apa motivasi dan tekad Anda dalam mencapai tujuan Anda. Jawaban A itu bernilai 5, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor 7. Tim Anda adalah tim terbaik tahun lalu. Tahun ini tim Anda menginginkan predikat itu lagi. Maka Anda A. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan baik. B. Mencari kelemahan tim lain. C. Mendekati atasan dan meminta dimenangkan lagi. D. Mengadakan uji coba melawan tim lain. E. Melakukan trial and error untuk menghadapi tim lain. Pembahasan soal nomor 7. Soal ini bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 2, jawaban C bernilai 1, jawaban D bernilai 4, jawaban E bernilai 3. Soal nomor 8. Anda menyukai fotografi. Suatu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti kompetisi tersebut hanya bila yakin menang. B. Berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat. C. Tidak mengikutinya karena takut kalah. D. Mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. E. Mempengaruhi rekan yang lain agar tidak mengikuti lomba. Pembahasan soal nomor 8 atau 68. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan. Jawaban A bernilai 4, jawaban B bernilai 2, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 5, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor
9. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap Anda adalah A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. C. Mengabaikan saja. D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. E. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Pembahasan nomor 9. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui inisiatif Anda dalam bernegosiasi dengan orang lain. Jawaban A bernilai 2, jawaban B bernilai 5. Jawaban C bernilai 1, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 3. Soal nomor 10. Anda ditugaskan di front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan Anda tidak berada di tempat dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera, sedangkan atasan tidak dapat dihubungi, maka sikap Anda adalah A. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan Anda. C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan Anda. D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan Anda. E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena keadaan sangat mendesak. Pembahasan soal nomor 10 atau 70. Soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda ketika berada pada situasi yang memaksa Anda untuk mengambil tindakan. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1. Nomor 11 atau 71. Organisasi Anda sedang mengalami masalah internal. Sikap Anda: A. Bagaimanapun juga publik berhak tahu. Oleh karenanya Anda beberkan masalah internal kepada publik. B. Anda berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. C. Biarlah pimpinan yang mengambil keputusan. D. Anda tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi Anda agar tidak terusik. E. Anda berusaha agar diri Anda jangan sampai terkena imbasnya. Pembahasan nomor 11. Soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kreatif Anda dalam memberikan gagasan dan inovasi bagi perkembangan organisasi Anda. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 3. Nomor 12 atau 72. Ketika Anda ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan A. Menolak karena harganya mahal. B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. C. Membelikannya karena ia memaksa. D. Menolak karena tidak sesuai rencana Anda. D. Membelikannya karena takut ia menangis. Untuk pembahasan soal nomor 12 atau 72, soal ini bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar Anda. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 3, dan jawaban E bernilai 2. Soal nomor 13 atau 73. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang belum Anda kenal,
maka Anda akan A. Menyapa terlebih dahulu, B. Tidak menyapa karena takut terjadi salah paham, C. Tidak menyapa karena Anda tidak mengenalnya, D. Tersenyum, E. Pura-pura tidak melihat. Pembahasan soal nomor 73 atau nomor 13. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar Anda. Jawaban A bernilai 4, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 2, jawaban D bernilai 5, dan jawaban E bernilai 1. Nomor 14 atau 74. Anda senang jika pergi ke restoran yang A. Pelayannya ramah dan cekatan, B. Cepat menyajikan makanan Anda, C. Makanannya enak meskipun lama, D. Murah, E. Mahal. Soal nomor 14 atau 74. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap kualitas pelayanan. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor 15 atau 75. Jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Memarahinya, B. Membersihkan sendiri ruang kerja Anda, C. Melaporkan pada koordinator kebersihan, D. Memberikan sanksi, E. Membiarkannya. Soal nomor 75 atau 15 ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Jawaban A bernilai 2, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 3, dan jawaban E bernilai 1. Nomor 16 atau 76. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah A. Mematikan ponsel, B. Memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya, C. Meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti, D. Mengabaikannya, E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Untuk soal nomor 76, soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 5. Nomor 17 atau 77. Tiba-tiba atasan memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan dengan santun, B. Mendengarkan dengan seksama, C. Mencoba menerima, D. Acuh tak acuh, E. Merasa aneh karena Anda tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Soal nomor 77 atau nomor 17 bertujuan untuk melihat sikap Anda dalam menanggapi pendapat dan kritik yang dikemukakan orang lain. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 1, dan jawaban E bernilai 2. Soal nomor 78 atau nomor 18. Sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja adalah
A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Untuk soal nomor 78 atau 18, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 5. Soal nomor 79 atau 19. Menurut Anda, berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang A. Sangat wajar. Tiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai. B. Tidak wajar. Loyalitas terhadap pekerjaan adalah satu hal yang penting. C. Wajar. Pekerjaan yang sekarang Anda jalani terasa kurang. D. Tidak baik. Pegawai yang baik adalah pegawai yang mampu bertahan dan setia pada pekerjaan. E. Baik. Jika ada pekerjaan yang lebih baik, Anda akan mengambil pekerjaan itu. Soal nomor 79 atau nomor 19 adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 2. 80. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut memang tidak dapat dikerjakan, mengapa harus memaksa dikerjakan? B. Jika tugas tersebut dalam proses hanya dapat diselesaikan sedikit, maka kemungkinan saya tolak. C. Terkadang saya tolak, terkadang saya terima, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya dapat menyelesaikannya. D. Saya jarang menolak perintah atasan kecuali jika hal tersebut benar-benar tidak mungkin. E. Saya akan menerima karena walau bagaimanapun juga hal tersebut adalah perintah atasan. Soal nomor 20 atau 80 bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan pemikiran Anda. Jawaban A bernilai 4, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor 81 atau 21. Jika keteledoran kecil merusak seluruh kerja keras Anda, maka Anda akan A. Merasa sedih dan marah. B. Melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja Anda. C. Mencari kambing hitam lain. D. Menenangkan diri sebentar. E. Segera memperbaiki kesalahan tersebut. Soal nomor 81 atau 21 ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika rencana yang sudah Anda susun tidak berjalan sesuai dengan rencana. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jawaban A bernilai 2, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 1, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 5. Soal nomor 82 atau 22. Apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya. B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah.
D. Saya mengalah. E. Saya pergi dari ruangan. Pembahasan soal nomor 82 atau 22. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain. Apakah kondisi tersebut menyulut emosi Anda atau memotivasi Anda untuk memperbaiki diri? Jawaban A bernilai 2, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 3, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor 83 atau 23. Tugas Anda berhasil terselesaikan sebelum tenggat waktu dan mendapat apresiasi yang baik dari pimpinan. Lantas apa sikap Anda selanjutnya? A. Menyuruh pimpinan agar mengumumkan karya Anda tersebut. B. Berhenti bekerja sesaat sambil menikmati waktu senggang. C. Berkonsultasi dengan atasan untuk apa yang bisa Anda lakukan selanjutnya setelah ini. D. Pamer kepada rekan kerja di sekitar. E. Bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pembahasan soal nomor 83 atau 23. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda mengendalikan diri ketika mendapatkan pujian dari orang lain. Apakah pujian itu Anda jadikan motivasi atau membuat Anda menjadi tinggi hati? Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor 84 atau 24. Saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? A. Langsung tancap gas berhubung tak ada petugas. B. Mematikan mesin dan meregangkan badan sebentar. C. Tetap sabar, berhenti dan menunggu. D. Langsung serobot hingga ke depan garis marka. E. Menyuruh orang lain untuk maju agar tak menghalangi sisi Anda. Soal nomor 84 ini atau nomor 24 bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk selalu menaati aturan pada situasi dan kondisi apapun. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 3. Soal nomor 85 atau 25. Anda sedang mengemudi kendaraan di jalan dan tiba-tiba handphone Anda berdering. Maka sikap Anda: A. Segera mengangkat tanpa memperdulikan situasi. B. Minggir ke pinggir jalan untuk mengangkat handphone. C. Menyuruh rekan di belakang untuk mengangkatnya. D. Membiarkan saja hingga sampai di tempat tujuan. E. Mematikan handphone. Soal nomor 85 ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk selalu menaati aturan pada situasi dan kondisi apapun. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 3, dan jawaban E bernilai 2. Nomor 86 atau 26. Jika Anda memutuskan menikah, maka Anda akan: A. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda. B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli sendiri. C. Tinggal di rumah sendiri. D. Biasa saja, yang penting nyaman. D. E. Tempat tinggal bukan hal yang penting. Soal nomor 86 atau 26 ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mandiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Jawaban A bernilai 4, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1.
Soal nomor 87 atau 27. Orang tua Anda tidak memiliki dana untuk menguliahkan Anda. Maka sikap Anda adalah: A. Mengurungkan niat untuk kuliah. B. Mencari pekerjaan dulu baru kemudian kuliah. C. Kuliah sambil bekerja. D. Mencari orang tua asuh. E. Mencari beasiswa. Pembahasan soal nomor 87. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mandiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 3. Soal nomor 88 atau 28. Anda berprinsip bahwa Anda harus giat bekerja agar menjadi seorang yang sukses. Dengan demikian Anda dapat: A. Membeli barang-barang yang Anda sukai. B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. C. Memiliki banyak uang. D. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi. E. Memiliki usaha besar. Pembahasan soal nomor 88. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 4. Soal nomor 89 atau 29. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga banyak orang tua yang tidak memotivasi anak-anaknya untuk menerima pendidikan tinggi. Sikap Anda adalah: A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi. C. Biasa saja. D. Menganggapnya sebatas isu saja. E. Bekerja saja. Pembahasan soal nomor 89. Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan Anda. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 1, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 3, dan jawaban E bernilai 2. Soal nomor 90. Menurut Anda, perbedaan antara orang yang berpendidikan adalah: A. Hartanya. B. Prestisnya. C. Jabatannya. D. Pola pikirnya. E. Huniannya. Soal nomor 90 atau 30 bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 2, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 5, dan jawaban E bernilai 4. Soal nomor 91 atau 31. Saya memiliki keinginan untuk bersekolah, maka saya harus mempersiapkan: A. Rencana pendidikan saya. B. Proposal pendidikan saya. C. Universitas tujuan saya. D. Uang yang saya butuhkan. E. Buku dan kurikulum yang digunakan. Soal nomor 91 ini bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus belajar dan berkembang dalam kapan saja dan di mana saja.
Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor 92 atau 32. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. B. Mampir sebentar tidak masalah. C. Asal atasan ikut tidak mengapa. D. Kembali ke kantor sendirian. E. Menunjukkan arah jalan tempat wisata yang lebih menarik. Soal nomor 92 atau 32 bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan kelompok. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 2, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 1. Soal nomor 93 atau 33. Sebagai seorang pemimpin, apakah perlu berkonsultasi? A. Hanya konsultasi kepada atasan atau yang berkaitan dengan kinerja. B. Berkonsultasi dengan orang tua atau orang lain yang lebih berpengalaman walau tidak terkait dengan pekerjaan juga diperlukan. C. Cukup konsultasi dengan atasan atau bawahan yang dipercaya. D. Pemimpin harus tahu apa yang harus dilakukan. E. Perlu, tetapi tidak boleh terlalu sering karena pemimpin harus bisa memutuskan sendiri. Soal nomor 93 ini bertujuan untuk tanggung jawab Anda sebagai pimpinan dalam membuat suatu keputusan. Jawaban A bernilai 2, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 1, dan jawaban E bernilai 5. Nomor 94 atau 34. Ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal Anda setiap pagi selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja, maka Anda A. Mencari tumpangan, B. Pulang dan tidak jadi ke kantor, C. Berjalan kaki sebisanya, D. Menelpon rekan kerja dan meminta dijemput, E. Menunggu mogok kerja berakhir. Soal nomor 94 ini bertujuan untuk mengetahui usaha Anda untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 1, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 2. Soal terakhir atau 95 atau soal 35. Ketika Anda sedang memiliki setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi, namun sahabat Anda meminta Anda untuk menemaninya karena dia sedang sakit, maka sikap Anda adalah A. Menolak karena laporan harus segera selesai, B. Menerima karena toh bisa beralasan pada atasan, C. Menemaninya sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda, D. Dengan terpaksa memintanya mengajak orang lain untuk menemaninya, E. Tidak peduli dengan teman Anda dan tetap mengerjakan laporan. Soal nomor 95 ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan kelompok. Jawaban A bernilai 4, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 2, dan jawaban E bernilai 1.